Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai SQL injection. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Faris MKom selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengujian keamanan informasi. Sebelum memulai membahas materi ini, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Adiansyah dengan nomor mahasiswa 2022310019. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maratul Solihah dengan NPM 2022310061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Jain dengan NPM 2022 Perkenalkan, nama saya Puja Vita Maharani dengan NPM 2022 310077. Baik, perkenalkan nama saya Rehan Kurniawan, NPM saya 2022 310047. Oke, baik. Kita masuk dalam pembahasan materinya ya. Oke. Langsung saja. Nah, jadi apa sih SQL injection itu? Nah, jadi SQL injection ini merupakan salah satu serangan cyber yang terjadi ketika si hacker ini memanfaatkan celah keamanan pada sebuah sistem aplikasi atau website. Nah, biasanya celah ini muncul akibat kurangnya validasi atau filter terhadap input dari pengguna. Nah, dengan menyisipkan kode SQL berbahaya melalui input yang tersedia, jadi si hacker ini bisa mengambil alih kontrol terhadap database. Nah, serangan ini bisa membuat si hacker ini mengakses data sensitif, ya, bisa mengubah informasi atau bahkan bisa menghapus data tanpa memerlukan otorisasi dari si pemilik sistem. Oke, next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan SQL injection. Yang pertama ada pencurian data, di mana hacker dapat mencuri informasi pribadi seperti username dan kata sandi untuk mendapatkan akses ke sistem dan melanjutkan kejahatan lainnya. Yang kedua ada menghapus dan mengubah data. Hacker dapat menghapus atau memodifikasi data pada database, menyebabkan kerusakan atau informasi yang tidak akurat. Yang ketiga ada bypass autentikasi, di mana hacker dapat melewati login tanpa username dan kata sandi dengan memasukkan script SQL injection pada halaman login. Yang keempat ada pelaksanaan perintah di mana SQL injection digunakan untuk memaksa database menjalankan perintah tertentu, memungkinkan hacker mengakses atau mengontrol lebih banyak fungsi sistem. Next. Selanjutnya, mengapa SQL injection itu berbahaya? Menurut OWASP atau Open Web Application Security Project, SQL injection menduduki urutan ketiga dalam daftar risiko keamanan terbesar pada aplikasi web. Serangan ini bisa mengakibatkan kerugian besar, mulai dari kebocoran data sensitif hingga kerusakan pada database situs web. Penyerang dapat memperoleh akses ke data pribadi, informasi keuangan, dan data penting lainnya yang disimpan dalam database. Next. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis SQL injection yang kita pakai. Nah, di sini ada single quote based SQL injection, di mana teknik injeksi ini itu menggunakan tanda kutip tunggal untuk mengakhiri string dalam query SQL, lalu menyisipkan kode tambahan. Nah, di sini ada contoh sintaknya. Di sini ada petik or spasi petik satu petik sama dengan petik satu. Nah, lalu yang kedua ada Boolean based SQL injection, di mana teknik ini memanfaatkan logika Boolean, yaitu benar atau salah, untuk memanipulasi respon aplikasi dan mendapatkan informasi tentang database tanpa menampilkan hasil langsung. Nah, contohnya tuh di sini ada menyisipkan logika N. Next. Nah, selanjutnya ada authentication bypass. Teknik SQL injection ini tuh dirancang untuk melewati proses autentikasi dengan menyisipkan logika yang mengabaikan validasi username dan password.
Jadi ketika kita mau masuk ke bagian admin, tidak perlu validasi username dan password, bisa masuk dengan username yang salah ataupun password yang salah. Ya, pada bypass login atau mengabaikan validasi password, di sini dengan cara bypass login akan mengabaikan validasi password. Berarti misalnya saya berhasil masuk login tanpa menggunakan validasi password yang biasanya dengan mengeksploitasi kerentanan pada logika autentikasi atau query SQL yang digunakan pada di backend. Next, pada bypass dengan file kosong, di sini berarti menghasilkan melewati proses autentikasi dengan membiarkan salah satu atau semua file kosong. Dengan memanfaatkan kelemahan pada logika validasi atau query SQL di backend yang tidak memproses input kosong dengan aman. Di sini kita menggunakan tanda petik dengan spasi, or, spasi, 1 sama dengan 1, spasi, dan strip 2 kali. Di sini kita dapat masuk dengan tanpa menggunakan password. Oke, selanjutnya di sini ada salah satu cara untuk mengatasi dan mencegah SQL injection. Ya, nanti bisa dilihat ini ada sebuah sintak username dan password. Di situ masih passwordnya masih menggunakan MD5. Jadi di situ rentan webnya gitu. Jadi bisa diinjek dengan SQL. Nah, ini adalah cara mengatasinya dengan menambahkan sebuah query atau apa sintak MySQL real escape string. Nah, sintak di samping itu disebut dengan filtering atau escaping input. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung demo aja ke sebuah web. Jadi di sini saya akan mendemokan bentar ya, sebuah web di luar yang menurut saya sini udah ada kerentanannya. Oke, di sini saya akan melakukan ini melakukan SQL injection pada salah satu web di luar ya. Ini kayaknya rentan, saya juga udah cari-cari. Di sini kita pakai authentication bypass. Jadi kita ini cuma ini aja apa namanya memasukkan di user ID-nya gitu tanpa perlu memasukkan password. Jadi kita langsung coba aja login. Nah, di sini sudah bisa masuk. Jadi web ini tuh sedikit rentan ya. Kenapa rentan? Karena di web ini itu kita bisa melakukan yang namanya, di sini kita ini dulu ya. Nah, ini file not found. Di sini kita bisa melakukan update atau melakukan eh, update ya, bahasanya update inilah, update student gitu. Di sini kan ada kayak sebuah web ini ya, web sekolah gitu. Nah, jadi kita tinggal download aja di sini nih, ada export list. Nah, tunggu sebentar. Ini list-list yang tadi kita download tadi. Ini ada data-data dari sebuah web tadi. Ada data-data mahasiswa lengkap dengan nama ayah, nama ibu, terus tanggal lahir, terus gender atau inilah ya, sampai ke email dan nomor telepon gitu. Nah, di sini kita bakalan manfaatin dari
misalkan kita pilih nomor 2 nih. Kita manfaatin dari nomor nomor ininya nih. Bahasanya kayak NPM-nya gitu. Nah, terus kita balik lagi ke ini ya. Kita balik lagi ke webnya. Nah, nanti di web ini kita pilih update aplikan. Nah, di update aplikan ini kita masukin aja tadi yang udah kita copy tadi. Lalu kita submit. Oke. Nah, udah masuk ya di sini. Bisa kita lihat, kita jadi bisa ngakses dari si ini salah satu mahasiswa gitu yang tadi ada data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti nih atau mungkin bisa ambil nomor HP-nya atau email gitu. Nah, ini saya akan sedikit ini ya eh, membuktikan gitu. Misalkan kita ganti nama ibunya, misalkan ibunya siapa ya? Santi misalkan. Terus religionnya ini ya, misalkan kita ganti jadi this. Lalu kita mana nih? Nggak kelihatan ininya. Ini di bawah. Di sini ada update information atau save information. Oke, di situ kelihatan nggak teman-teman ininya? Nah, Ya, terlihat personal information bisa. applicant successfully. Berarti itu tandanya udah ini ya, udah sukses gitu. Lalu buat ngelihatnya gimana? Ya kita tinggal download lagi aja di ekspor di sini. Nah, tunggu sebentar. Nah, tadi kan kita ngambil nomor 2 ya. Nah, nama ayahnya Kausal Kumar, terus nama anaknya itu Sanjay Kumar. Nah, di sini terlihat nama ibunya itu sudah terganti ya jadi Santi seperti yang tadi sudah saya ubah gitu. Jadi selain itu ya kita bisa yang ngambil-ngambil data mereka gitu tuh. Banyak ya dari email segala macam terus nomor HP, alamat. Kenapa ini rentan ya karena ya data-datanya jadi bisa diambil lalu disalahgunakan gitu. Selanjutnya kita coba login studentnya ya atau mahasiswanya gitu. Jadi kan tadi kita udah ngambil salah satu NPM dari si ini ya mahasiswa ini. Jadi di sini kita langsung login aja. Nah, masuk tuh. Jadi udah kelihatan kayak dari nama, terus foto profilnya juga ada. Terus tadi nama ibu, terus gendernya, religionnya juga tadi udah diubah ya dari Hindu ke Buddhis. Ya, ini data-data lengkapnya banyak di sini lah pokoknya ya, gitu. Terus di sini kita bisa ngecek course detail. Course detail ini adalah bahasanya kayak eh ah, ya itulah pokoknya kayak kelas yang dia ambil gitu. Terus ini ada upload dokumen. Di sini sebenarnya kita mungkin bisa upload dokumen, tapi saya belum cobanya. Mungkin kedepannya saya akan coba. Jadi belum coba gitu. Lalu ada payment juga di sini. Nah, sama download. Oke, segitu aja ya demo dari saya. Saya akan oper ke salah satu teman saya. Teman saya akan demoin web lagi. Eh, kepadanya saya persilakan. Ya, jadi saya bakal ngedemoin web lokal, yaitu web kita sendiri, di mana di web itu kita eh, bisa memperbaiki seperti sintak-sintak yang kurang aman menjadi lebih aman lagi gitu. Nah,
sini kita masuk dulu ke webnya. Nah, kita login dengan sintak authentication bypass. Nah, ini sorry. Kita login admin dulu. Nah, kita bisa masukin password, bisa enggak. Kalau bisa masukin password pun asal aja nggak apa-apa. Itu masih tetap bisa masuk. Nah, ini kan masih bisa masuk ya. Gimana caranya biar dengan sintak ini, script ini, kita nggak bisa masuk ke halaman admin. Nah, ini kita logout dulu. Kita ke codingannya. Nah, ini di sebelah sini kita ganti dengan sintak yang tadi ada di PPT. Kita ganti dengan ini. Oke, kita save dulu. Lalu kita coba lagi. Oke, login dengan sintak yang sama. Nah, login gagal. Kenapa gagal? Karena kita tadi udah merubah sintaknya jadi lebih aman. Bisa dikatakan begitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mendemokan SQL injection tadi ya. Nah, jadi tadi kita sudah menyaksikan bagaimana demo dari SQL injection dan kita juga sudah memahami apa materi dari SQL injection. Dari mulai pengertian dari SQL injection, terus tujuannya untuk apa, dan juga mengapa sangat berbahaya. Nah, jadi untuk kesimpulan kali ini, memang SQL injection ini sangat berbahaya karena bisa mengeksploitasi dari celah keamanan pada sistem website ya, dari sistem aplikasi atau website. Karena memungkinkan serangan ini dicuri oleh hacker gitu ya, dan bisa diubah atau bahkan bisa dihapus oleh si hacker ini. Nah, jadi sangat penting nih buat pengembang ya untuk memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan. Bisa seperti validasi input, penggunaan query atau parameter reset ya, dan pengamanan sistem autentikasi. Nah, dari pendekatan yang tadi ya dan tepat, resiko SQL injection ini bisa diminimalkan lah setidaknya, atau melindungi data dan integritas sistem dari ancaman berbahaya seperti itu. Oke. Cukup sekian presentasi dari materi kami yang berjudul SQL Injection. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.